Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Kanendra, absen 4, kelas 11.5. Saya akan menjelaskan sejarah penaklukan Konstantinopel yang dianggap oleh beberapa orang sebagai latar belakang dimulainya kolonialisme dan juga siapa yang sebenarnya Romawi. Ini akan menarik sekali. Sebelum masuk ke PPT ini, saya akan menjelaskan abstraksinya terlebih dahulu. Kolonialisme adalah salah satu bagian penting dari sejarah dan sebagai batu loncatan menuju sejarah modern. Penjajahanlah yang menciptakan rasa nasionalisme, liberalisme, dan self-determination bagi negara-negara yang terdampak. Namun ini semua tidak terjadi tanpa alasan. Kolonialisme dimulai atas dasar bahwa Eropa ingin mencari rute dagang baru pasca penutupan rute dagang Eropa Asia oleh Kesultanan Utsmaniyah setelah penaklukan Konstantinopel. Namun, bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana itu bisa mengubah jalur dagang dunia? Latar belakang. Konstantinopel merupakan ibu kota Byzantium sejak tahun 330 Masehi. Selain menjadi pusat agama Ortodoks pada masanya, Konstantinopel juga merupakan kota transit rempah-rempah pertama di sekitar Laut Tengah dan dari Asia. Pasukan rempah-rempah di Eropa hampir seluruhnya bergantung pada kota ini. Selain itu, puluhan pedagang dari penjuru dunia singgah di sana, menjadikannya sebagai kota pelabuhan yang amat-amat sibuk. Dalam sejarahnya, Konstantinopel seringkali diperebutkan oleh bangsa-bangsa asing seperti bangsa Avar, Arab, Mongol, Rus, Bulgaria, dan banyak lainnya. Saya berikan 3 contoh invasi Konstantinopel yang gagal, seperti yang pertama adalah invasi oleh bangsa Avar yang terjadi pada bulan Juni hingga Juli tahun 626 yang berakhir kegagalan. Lalu juga ada invasi oleh Daulah Umayyah atau bangsa Arab Islam sebelum Utsmaniyah ini, yaitu pada tahun 674 hingga 678 dan tahun 717 hingga 718 yang berakhir dengan kegagalan. Lalu juga ada invasi oleh Bulgaria pada tahun 913 dan 921 yang berakhir juga dengan kegagalan. Kita sudah melihat contoh-contohnya. Dan sekarang kita akan lihat fokus utama dari PPT ini. Ini dia. Ancaman dari Utsmani. Tapi apa itu Utsmani? Utsmani didirikan oleh Osman Bey pada tahun 1280 sebagai bawahan Kesultanan Rum. Awalnya, Utsmani kemudian melepaskan diri dari Rum pada tahun 1299 dan dengan cepat menjadi kekuatan regional di daerah Anatolia. Tak hanya itu, Utsmani dalam kampanye Eropanya berhasil menghancurkan Bulgaria, Serbia, Bosnia, dan berbagai kekuatan Balkan lainnya, menjadi momok yang sangat menakutkan bagi negara-negara Kristen Eropa. Tak terkecuali Bizantium yang dapat dilihat dari peta di samping telah terjepit seluruh wilayahnya oleh Utsmani. Bisa kita lihat sendiri bahwa wilayah Bizantium di sini hanya tersisa Konstantinopel dan wilayah-wilayah Yunani, sedangkan Kesultanan Utsmani sudah sangat besar, sangat mendominasi Balkan dan Anatolia. Tapi bagaimana penaklukan ini bisa terjadi? Kayak kita lanjut. Penaklukan ini sudah terhitung maksud saya, Utsmani sudah terhitung 3 kali menginvasi Konstantinopel sebelum pengepungan 1453 ini. Utsmani sangat berambisi mengambil Konstantinopel atas dasar dari salah satu hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpinnya adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik yang pasukan adalah pasukan yang berperang saat itu. Saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut mengenai hadis ini, apakah doif atau tidak, karena ini bukan pelajaran agama, ini adalah pelajaran sejarah, oke? Tapi ada alasan lainnya. Alasan lainnya adalah Utsmani ingin menguasai jalur dagang rempah-rempah Eropa Asia sekaligus meruntuhkan dominasi Byzantium di Timur Tengah. Penaklukan Konstantinopel juga berarti menegaskan pengaruh Islam di dunia internasional. Belum lagi menghitung prestij yang sangat besar jika Utsmani dapat mengklaim suksesi kekaisaran Romawi jika berhasil mengalahkan Byzantium. Kita sudah tahu latar belakangnya, sekarang bagaimana perangnya terjadi. Mari kita lanjut. Awal invasi. Sultan Utsmani saat itu, Mehmed II, memulai penyerangan pada 6 April 1453. Pasukan Utsmani saat itu berjumlah 150.000 pasukan dengan meriam basilika yang dibuat dengan teknologi terbaru saat itu. Pertarungannya berlangsung di darat, laut, dan bawah tanah. Meskipun meriam Utsmani dapat meruntuhkan benteng luar Konstantinopel, namun tidak ada yang berhasil menembusnya. Kapal-kapal Utsmani juga tidak ada yang bisa menembus pertahanan rantai sekitar Tanduk Emas atau itu muara di utara Konstantinopel, kita bisa lihat di sana. Sehingga tak kunjung menunjukkan hasil positif bagi Utsmani selama berminggu-minggu jalannya perang. Jika Anda berpikir ini selesai, belum, sama sekali belum. Kita belum mengetahui strategi gila Mehmed. Kita lanjut. Mehmed II kemudian membuat strategi baru dengan memindahkan 70 kapal Utsmani ke dalam Tanduk Emas menggunakan jalur darat dalam semalam.
Pasukan Bizantium yang terkejut dengan aksi gila ini langsung memindahkan beberapa pasukannya dari benteng ke utara guna menyerang kapal-kapal itu. Sayangnya, serangan itu gagal. Di sisi lain, pertahanan Bizantium sekitar benteng kemudian menjadi lemah. Utsmani beberapa kali menyerang benteng-benteng yang melemah ini, salah satunya dapat menghancurkan gerbang benteng dan hampir menembus masuk Konstantinopel, namun gagal ketika dihadang balik oleh Giovanni Gisjuliani, salah satu sekutu Bizantium yang berasal dari Genoa. Pasukan Utsmani pun kembali mundur. Apakah akan gagal dan Utsmani menaik pasukannya? Tentu tidak. Ini baru Tentu tidak. Kamu belum melihat puncaknya. Ayo kita lanjut. Puncaknya adalah ketika Mehmed II kemudian melancarkan serangan penuh pada tanggal 29 Mei. Meskipun masih terdapat ditembus, salah satu dari pasukannya dapat menguasai gerbang. Giustiliani yang saat ini sudah terluka parah selama serangan penuh ini akhirnya dibawa keluar dari pertempuran, menjatuhkan moral pada pasukan Bizantium. Ketika pasukan Utsmani masuk dari gerbang yang telah mereka kuasai, pertahanan Bizantium pun hancur. Dan pasukan yang berbondong-bondong keluar dari Konstantinopel menggunakan kapal. Di sisi lain, Kaisar Bizantium yang dalam keputusasaannya mencoba menghadang balik pasukan yang mencoba masuk ini. Dan disinilah sang kaisar terbunuh dalam upayanya dan Konstantinopel akhirnya jatuh ke tangan Utsmania pada hari serangan penuh itu, 29 Mei 1453. Sudah selesai perangnya. Secepat itu memang. Tapi, apa dampaknya? Kita baru selesai cover perangnya, tapi kita nggak tahu dampaknya. Apa gunanya dong? Ayo kita bahas. Dampaknya. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Utsmani menimbulkan berbagai dampak signifikan bagi sejarah dunia. Utsmani kini menguasai jalur rempah-rempah Eropa dan Asia. Sang Sultan juga menutup kota itu bagi para pedagang Eropa. Hal ini menimbulkan krisis di Eropa itu, mendorong mereka untuk mencari rute dagang baru sekaligus menguasai langsung sumber daya rempah-rempah itu. Hal inilah yang menjadi dasar dari semangat kolonialisme atau, kalau lebih spesifik lagi, imperialisme lama di Eropa. Bisa kita lihat sendiri, awalnya rute dagangan dari Mediterania hingga Asia dapat dilalui melalui Selat Bosforus dan Konstantinopel. Tapi dengan Sultan menutup jalur itu, dua jalur ini saling tidak terkoneksi satu sama lain, terputus. Akhirnya mereka memaksa mereka untuk mencari rute dagang baru dong. Jadi seperti itu penjelasannya. Tapi ada kelanjutan dari dampak ini. Mari lanjut. Pencarian jalur dagang yang baru ini berujung pada penemuan benua baru di Eropa. Benua yang penuh sumber daya. Amerika dengan cepat menjadi target penjajahan khususnya bagi Spanyol, Portugal atau Portugis, dan negara-negara Eropa lainnya. Dari pantai barat Amerika lah mereka bisa sampai ke Asia. Selain jalur Amerika, mereka juga bisa mengarungi pesisir pantai Afrika yang penuh sumber daya sehingga mereka bisa sampai ke Asia. Sama saja, target mereka Asia. Dari pelayaran inilah mereka mendirikan berbagai koloni-koloni untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah dan sumber daya di sana. Lambat laun, penutupan jalur dagang ini malah menjadi dalam tanda kutip berkah bagi negara Eropa karena mereka dapat menguasai langsung daerah penghasilnya dan menjadi semakin kaya dan semakin kaya dan semakin kaya. Kekayaan inilah yang akan nanti Eropa gunakan dalam melawan hegemoni Utsmani di Balkan dan Mediterania. Sebenarnya untuk melawan hegemoni ini lebih condong ke Spanyol karena hanya mereka lah yang secara konsisten melawan Utsmani hingga 1683 ketika kemunduran Utsmani dimulai. Meskipun poin pembahasan sudah selesai sampai di sini, tapi ada satu hal lagi yang sangat menarik sehingga ingin saya bahas. Suksesi Romawi. Siapa di antara tiga negara ini yang merupakan suksesi langsung ke Kekaisaran Bizantium? Kita tahu sendiri tekanan tadi, setelah 1453 Utsmani mengklaim diri sendiri sebagai suksesor sah Kekaisaran Bizantium karena tadi dia menguasai Konstantinopel. Sang Sultan bahkan memakai gelar Kaiserirum atau Kaisar Romawi atas dasar bahwa mereka tadi telah menguasai Konstantinopel. Tapi klaim ini tidak diakui oleh negara-negara Eropa lainnya karena Utsmani ini Muslim, sedangkan Bizantium itu Kristen Ortodoks. Lalu ada lagi Spanyol. Kenapa Spanyol? Karena klaim ini dimulai dari ahli waris terakhir Bizantium yang menjual gelar-gelar kekaisarannya kepada Spanyol. Sehingga Spanyol secara teknis memiliki klaim atas suksesi Bizantium. Dan ada alasan lain yang bisa Anda di sini sendiri. Dan apakah selesai? Tidak.
Ada satu negara lagi yang mengklaim suksesi Bizantium, Rusia. Kenapa Rusia? Karena begini, pusat agama Ortodoks yang awalnya di Konstantinopel akhirnya pindah kan ke daerah lain karena tadi Utsmani sudah menguasai Konstantinopel ini, dan pusat ini pindah ke Moskow, ibu kota Rusia. Sehingga orang-orang Rusia memanfaatkan ini sebagai klaim kepada Bizantium. Bahkan salah satu kaisarnya menyebut diri sendiri sebagai Tsar Konstantin yang baru, dan dari kota Konstantin yang baru dalam konteksnya Moskow. Di antara tiga negara ini, siapa yang paling sah untuk suksesi Bizantium? Kita tidak ada yang tahu. Saya juga tidak bisa menyimpulkan sebagai sejarawan. Dan dengan selesainya pembahasan ini, keseluruhan cerita sudah selesai. Terima kasih bagi telah mendengarkan. Maaf jika suara saya belibet, tapi jika Anda ingin menulis kesimpulan dari PPT ini, Anda hanya bisa dengan hanya membaca tulisan-tulisan saya. Sekali lagi terima kasih yang telah membacanya. Sekian presentasi dari Atai Sekalian dari absen 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye semua.